Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 6, yaitu inventory atau biasa disebut dengan persediaan. Pengertian inventory atau persediaan menurut salah satu ahli, Edi Herianto, mengemukakan bahwa persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Jadi setiap perusahaan itu pasti melakukan persediaan dengan maksud atau tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Selanjutnya, fungsi persediaan. Fungsi persediaan ini ada 3. Yang pertama, fungsi decoupling. Persediaan decoupled ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Jadi fungsi decoupling ini nggak tergantung pada supplier. Lalu fungsi economic lot sizing. Perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Jadi kalau economic lot sizing-nya ini kita bisa mengurangi biaya per unit dari suatu barangnya. Lalu fungsi antisipasi. Jadi setiap perusahaan itu pasti akan mengalami namanya fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Jadi suatu perusahaan itu untuk mengantisipasi permintaan musiman tadi, perusahaan mengantisipasi dengan mengadakan persediaan musiman, seperti itu. Lalu ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory, yaitu berupa bahan baku yang baru saja dibeli dan belum mengalami proses produksi sama sekali. Lalu ada persediaan barang setengah jadi, work in process inventory. Jadi bahan baku itu sudah mengalami beberapa proses produksi tapi belum sampai tahap akhir. Lalu ada persediaan barang jadi. Nah, untuk persediaan barang jadi atau biasa disebut dengan finished good, itu produknya sudah selesai, sudah sampai tahap akhir dan siap untuk didistribusikan ke konsumen. Dan yang terakhir persediaan MRO atau singkatan dari maintenance, repairing, operation inventory, yaitu persediaan yang dikhususkan untuk perlengkapan, pemeliharaan, dan perbaikan operasi. Lalu selanjutnya ada bentuk persediaan berdasarkan cara dan maksud pembeliannya. Yang pertama, batch stock atau lot size inventory. Jadi jumlah yang lebih besar dalam persediaan dari jumlah yang diperlukan karena dimuat dalam jumlah besar. Jadi jumlah persediaannya itu lebih besar dari jumlah yang perusahaan perlukan. Lalu ada fluctuation stock, yaitu persediaan yang disediakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang tidak diramalkan. Jadi fluktuasi stok ini untuk khusus persediaan dengan permintaan yang tidak dapat diramalkan. Sedangkan anticipation stock itu kebalikan dari fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk mengantisipasi permintaan yang fluktuasinya dapat diramalkan. Selanjutnya ada metode manajemen persediaan. Sebenarnya ada banyak metode dan bahkan metode EOG ini termasuk dari model deterministik. Ada banyak juga model dalam manajemen persediaan. Kalau model deterministik ini juga ada beberapa metode seperti metode EOG, metode POG, quantity discount, dan metode back orders. Tapi untuk praktikum kali ini kita khususkan menggunakan metode EOG karena memang metode EOG ini paling sering digunakan di berbagai penelitian. Metode ini tuh memiliki kelebihan yaitu bisa menentukan pesanan yang optimal sehingga menghasilkan biaya yang paling minimum. Dan pengertian dari model EOG sendiri adalah nama yang biasa digunakan untuk barang-barang yang diproduksi secara internal. Jadi kelebihan lainnya juga EOG ini itu bisa diterapkan pada perusahaan dengan produksi massal. Lalu ada asumsi EOG. Nah, menurut Handoko, asumsi model EOG adalah yang pertama, permintaan akan produk itu konstan, seragam, dan diketahui. Harga barang per unit adalah konstan, biaya penyimpanan per unit per tahun itu juga konstan, biaya pemesanan per pesanan itu juga konstan, waktu antara pesanan dan barang diterima adalah konstan,
dan tidak terjadi kekurangan atau back order. Selanjutnya ada rumus EOQ. Nah, EOQ ini dapat tercapai apabila biaya simpan dan sama dengan biaya pesan. Jadi kalian masukkan rumus dari biaya simpan, EOQ per 2 dikali H. H ini holding cost atau biaya penyimpanan, sama dengan D per EOQ dikali S, di mana D itu demand, permintaan, dan S itu setup cost, biaya pemesanan per pesanan. Nah, lalu yang ada EOQ-nya kalian pindahkan ke kiri semua. Jadi D per EOQ ini kalian pindahkan ke kiri menjadi EOQ per D, dan H holding cost itu kalian pindahkan ke kanan jadi S per H. Nah, sehingga didapatkan EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S per H. Itu asalnya kenapa rumus EOQ itu seperti itu. Jadi EOQ dapat tercapai apabila biaya simpan sama dengan biaya pesan. Lalu selanjutnya ada the EOQ cost model atau grafik dari biaya yang ada di EOQ. Untuk horizontal itu menunjukkan kuantitas pesanan dan yang vertikal itu biayanya. Di sini ada ordering cost atau biaya pemesanan. Nah, ini kan semakin ke kanan, dia itu kan semakin turun. Artinya apabila semakin banyak kuantitas pesanan yang kita pesan, otomatis biayanya itu akan semakin murah. Kayak contoh ya, kalau kalian beli barang banyak daripada beli barang satu, itu kan pasti lebih mahal beli barang yang jumlahnya cuma satu. Nah, selanjutnya ada carrying cost atau biaya simpan. Nah, ini kan semakin ke kanan semakin naik. Nah, otomatis artinya semakin besar kuantitas dari bahan yang kita pesan, maka biayanya kan semakin besar. Karena otomatis semakin besar pula dong biaya pemeliharaan yang ada di penyimpanan itu tadi. Nah, lalu titik temu antara ordering cost dan carrying cost itu disebut dengan EOQ atau optimal order, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, EOQ terjadi apabila biaya simpan sama dengan biaya pesan. Jadi titik tengah ini itu namanya optimal order atau EOQ. Nah, lalu untuk minimal total cost di sini itu kalian dapatkan dari carrying cost ditambah ordering cost. Tuh. Nah, selanjutnya ada hubungan EOQ dan reorder point. Nah, di sini kan titik A dan sampai titik B ini tuh menunjukkan besarnya EOQ. Dalam kasus ini 400 unit. Nah, untuk garis yang ini itu menunjukkan safety stock. Jadi saat kalian gambar itu nanti besarnya EOQ nggak kalian gambar pas di 400, tapi safety stock ditambah dengan EOQ sehingga menghasilkan titik B ini. Tapi tetap nanti jumlahnya bakalan 400. Nah, di titik B ini kan EOQ, jumlah bahan yang kita pesan. Kalau lama-kelamaan dipakai pasti akan habis. Nah, habisnya itu maksudnya sampai jumlah safety stocknya itu kan di titik D ini. Nah, biar kita nggak nyampe di titik D, kalau misalnya kita pesen di titik D ini, berarti kan masih butuh waktu untuk sampai ke perusahaan. Jadi nggak mungkin kita pesen barang itu di titik D. Otomatis kita pesennya itu mundur, yaitu sesuai dengan lead time. Jadi EF ini menunjukkan lead time. Nah, kita pesannya itu mundur. Ketemulah di titik C ini, reorder point. Jadi ketika bahan baku tinggal 220 unit, itu kita baru pesan. Jadi ketika nyampe di titik C ini, baru itu kita pesan. Jadi ketika bahan baku yang ada di gudang itu sudah mencapai titik D, itu pesanan bahan baku yang kita beli itu sudah sampai juga di perusahaan. Jadinya nggak sampai persediaan di gudang itu habis atau menyampe di titik safety stock gitu. Nah, sekian dari materi modul 6. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan software POMQM agar kalian tuh lebih ngerti gimana caranya mengolah persediaan menggunakan metode EOQ.
selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengolahan data tentang pengendalian kesediaan bahan baku menggunakan metode EOG dengan software POM-QM. Jadi di sini ada soal praktikumnya. Soal praktikum ini sedikit aku ubah dari modul karena aku harus menyesuaikan dengan materi yang ada di kuliah, yang ada di kuliahnya ada di teori. Jadi sedikit berbeda. Di sini ada PT OAM Food adalah perusahaan yang bergerak dalam industri makanan yang menghasilkan produk French fries. Selama ini, PT OAM Food melakukan perencanaan kesediaan bahan baku hanya menggunakan perkiraan tanpa adanya perencanaan yang tepat. Sehingga masalah yang selalu dihadapi oleh perusahaan tersebut adalah total biaya yang dikeluarkan masih sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian persediaan menggunakan metode EOG untuk mengetahui jumlah bahan baku yang optimal dalam setiap kali melakukan pemesanan sehingga dapat meminimumkan total biaya yang dikeluarkan. Nah, diketahui bahwa data kebutuhan bahan baku tahun 2021 untuk produk French fries adalah sebanyak 30.000 kg per tahun dengan harga bahan baku per kilonya Rp7.000. Biaya pesannya sebesar Rp200.000 dibutuhkan untuk setiap kali melakukan pemesanan dan biaya penyimpanan sebesar 22% dari harga barang. Jadi biaya penyimpanannya itu 22% dikali 7.000. Itu kan hasilnya Rp1.540. Lalu kita masuk ke software. Di sini softwarenya, kita klik inventory, lalu kita pilih economic order quantity, EOG model. Nah, detailnya itu terserah kalian, sesuaikan saja. Kalau praktikum kali ini kita menggunakan no reorder point. Klik OK. Nah, lalu masukkan demand rate-nya. Ini kan tadi sebanyak 30.000 kg. Jadi kalian ketik 30.000. Lalu setup ordering cost, ini tuh biaya pemesanan untuk setiap kali pesan. Di sini kan Rp200.000. Kalian ketik Rp200.000. Lalu holding atau carrying cost itu biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan adalah 22% dari harga bahan baku yang 7.000 ini. Jadi 22% dari 7.000 adalah 1.540. Lalu harga per unitnya 7.000. Nah, ini tuh kita yang praktikum kali ini pakai no reorder point. Apabila suatu saat kita butuhkan reorder point, kita klik compute reorder point. Nah, di sini kan ada days per year, daily demand rate, lead time, dan di sini biasanya ada safety stock kalau kita pakai compute reorder point di awal. Nah, cukup kalian masukkan days per year-nya berapa, nanti daily demand rate-nya itu otomatis akan terisi. Jadi kalian isi days per year-nya aja sama lead time-nya. Tapi untuk praktikum kali ini kita hanya menggunakan yang no reorder point. Lalu kita solve. Nah, di sini kan ada outputannya. Ada optimal order quantity-nya 2.791,45, kita bulatkan jadi 2.792. Jadi optimal order quantity itu jumlah pesanan yang kita pesan untuk setiap kali order. Itu sebesar segini optimalnya. Lalu ada maksimum inventory level, itu maksimum persediaan yang disarankan. Lalu ada average inventory, itu rata-rata persediaan. Order per period itu maksudnya 1 tahun itu berapa kali melakukan order. Nah, di sini ada 10,75 dibuatkan jadi 11 kali order selama setahun. Lalu ada annual setup cost. Annual setup cost ini tuh biaya pemesanan. Lalu annual holding cost itu biaya penyimpanan. Nah, kalau total inventory cost itu holding cost ditambah setup cost. Lalu ini untuk unit cost keseluruhan. Jadi unit cost yang keseluruhan. Kalau di inputannya ini kan 7.000, ini unit cost untuk per kilo. Nah, kalau yang ini itu untuk keseluruhan yang dibutuhkan.
Nah, di sini ada total cost. Total cost itu keseluruhan dari holding plus setup plus unit cost. Nah, sebesar ini 214 juta 298.800 rupiah. Jadi ini total biaya minimumnya segini dengan jumlah pemesanan segini. Itu. Nah, sekian dari pengolahan data menggunakan metode EOG. Kalian bisa melakukan praktek sendiri di rumah masing-masing. Jadi untuk praktikum, yang soal praktikum itu kita menggunakan yang no reorder point. Apabila ada yang perlu ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan pada saat praktikum di hari Rabu.